Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral ikhwa wal akhwat, kaum muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan nikmatnya dipertemukan dengan ikhwani wa akhwati hafizahumullahu ta'ala di masjid yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu menyatukan hati-hati kita semua di atas keimanan dan ketakwaan, dan mengisi lembaran-lembaran kehidupan kita dengan amalan-amalan yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan saya berharap semoga apa yang kita akan bahas di sesi-sesi kajian ini bisa menjadi bekal kebaikan untuk kita semua di dunia dan di akhirat, sebagai suatu kemanfaatan yang kita berbangga dan bersyukur dengannya kelak di kemudian hari. Innahu waliyu dzalika wa huwal qadiru alaihi. Pembahasan kita di daurah kali ini adalah berkaitan dengan kitab Syarhus Sunnah karya Al-Imam Al-Muzani rahimahullahu ta'ala, salah seorang murid senior dari Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Buku ini adalah salah satu buku yang menjelaskan kemurnian akidah as-salaf, yang menerangkan bagaimana pokok-pokok dan dasar-dasar keyakinan yang diyakini oleh para ulama. Tidak ada silang pendapat di tengah mereka. Karena Imam Al-Muzani rahimahullah di akhir dari buku ini beliau sebutkan kesepakatan. Kata beliau, hadhihi maqalatun wa af'alun ijtama'a 'alaiha al-madhun al-awwaluna min a'immatil huda. Kata beliau, ini adalah ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan
yang keyakinan dan apa yang diterangkan dari ucapan dan perbuatan itu adalah hal yang disepakati oleh para ulama yang membawa petunjuk, para imam yang membawa petunjuk yang terdahulu dan telah berlalu. Iya. Karena itu buku ini adalah menggambarkan ringkasan akidah yang disepakati oleh para ulama. Dan pembahasan tentang akidah Islam di hari-hari ini adalah perkara yang lebih penting lagi. Perkara yang lebih penting lagi. Iya. Walaupun dasarnya telah dimaklumi bahwa mempelajari akidah Islam itu adalah kewajiban atas setiap muslim dan muslimah. Kewajiban atas setiap muslim dan muslimah. Dia di alam kubur akan menjawab dengan dirinya sendiri. Ya, tidak ada yang bisa mewakilinya. Tidak ada pula yang bisa mendiktekan jawaban untuknya. Dan dia hanya mampu menjawab sesuai dengan apa yang diyakini saja. Karena itu di alam kubur ditanya dengan 3 pertanyaan. Man rabbuka, siapa Rabbmu yang kamu ibadahi? Ma dinuka, apa agamamu? Wa man nabiyuka, siapa nabimu? Di sebuah riwayat, man hadzal ladzi ursila ilaika, siapa rasul yang diutus kepadamu? Maka di antara manusia ada yang menjawab, ha la adri, sami'tu an-nasa yaquluna syai'an faqultuhu. Yang berkata, ha saya tidak tahu. Saya hanya mendengar manusia mengucapkan seperti itu, saya juga ikut mengucapkannya. Perhatikan, dia hanya ikut-ikutan di dunia. Iya. Maka di alam kubur dia tidak mampu menjawab. Karena ketika dia hidup, dia hanya mendengar saja, tidak mempelajari. Tidak mempelajari. Maka ini adalah kewajiban di dalam kehidupan seorang muslim dan muslimah. Dan kewajiban ini di hari-hari ini semakin wajib lagi. Iya. Adalah hal yang lebih wajib lagi. Sebuah masa kita hidup di dalamnya penuh dengan dai-dai yang mengajak kepada pemikiran-pemikiran tidak ada dasar dan sumbernya dari Al-Quran dan As-Sunnah. Menyuruh kepada pendapat-pendapat yang bertentangan dengan jalan Nabi dan para sahabatnya. Mengaburkan kebenaran. Iya. Mengaburkan kebenaran. Karena itu seorang hamba di masa yang seperti ini hendaknya memiliki perhatian terhadap akidahnya lebih besar lagi. Iya. Lebih besar lagi. Berjalan beriring dengan informasi yang sangat mudah, berita yang sangat cepat tersebar, sehingga pemikiran-pemikiran, penyelisihan-penyelisihan terhadap Al-Quran dan As-Sunnah kadang didapatkan oleh seorang muslim dan muslimah tanpa dia cari. Ya. Dia menolak pun datang syubhat, datang kerancuan-kerancuan yang menerpa agamanya. Karena itu kita wajib berbekal dan harus selalu menjaga diri kita dengan keyakinan yang murni berasal dari Al-Quran dan As-Sunnah yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabatnya, dan itu yang diwarisi oleh para imam. Iya. Yang diwarisi oleh para imam ahli sunnah wal jamaah dari masa ke masa. Nah, dan pembahasan ini sekali lagi adalah pembahasan yang sangat penting sekali. Iya. Kita selalu memperhatikan
bagaimana membenahi akidah kita, mengulangi pelajaran-pelajaran akidah. Ya. Tidak cukup satu kali seorang belajar untuk suatu masalah. Ya. Karena itu dari fikih para ulama yang membawa pembaharuan untuk umat Islam di negara mereka menganjurkan pemerintah supaya membacakan, mentalqin kitab Thalathatul Usul setiap hari. Ya. Karena itu Syekhul Masyayikh, Syekh Syuyukhina, ya, Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Syekh, beliau ini mufti Saudi Arabia yang pertama. Ulama-ulama yang terkenal di masa ini adalah murid-murid beliau. Iya, Syekh bin Baz murid beliau, Syekh Ibn Utsaimin, Syekh Shalih Al-Fauzan. Sebut saja siapa dari ulama besar di Saudi Arabia, itu pasti pernah berguru kepada beliau ini. Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Syekh. Beliau di pelajarannya setiap hari ada membaca Thalathatul Usul, tiap hari. Beliau mensyarah, menjelaskan. Iya. Sampai di masa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah, beliau memerintah kepada raja agar supaya mengharuskan kepada guru-guru dan kepada manusia agar supaya mereka membaca Thalathatul Usul dan mengajarkannya kepada manusia. Iya. Mengajarkannya kepada manusia. Dan ini adalah pokok yang dijaga oleh para ulama. Ya. Sebab ini bukan permasalahan gampang. Berkaitan dengan surga dan neraka. Berkaitan dengan pembahasan dia mampu menjawab pertanyaan malaikat di alam kubur atau tidak. Yang menentukan kebahagiaan atau kesengsaraannya. Iya. Karena itu kita harus memiliki perhatian yang lebih. Apalagi kita berasa di masa yang seperti ini. Iya. Kadang seorang tahu kebenaran saja, orang yang mengerti kebenaran bisa kabur dengan banyaknya syubhat, banyaknya kerancuan pemahaman. Iya. Yang banyaknya kerancuan pemahaman. Dan insyaallah ta'ala di sela-sela pelajaran saya akan sebut nanti beberapa contoh. Iya. Pengaburan sekaligus bantahannya. Supaya kita tahu bahwa pengaburan-pengaburan yang seperti ini itu berbahaya bagi umat, menyelisihi akidah yang benar. Ya. Dan kadang pengaburan itu yang lebih uniknya lagi, kadang datang dari orang yang disangka dia menyeru kepada sunnah. Disangka menyeru kepada sunnah. Ya. Membuat pengaburan. Apalagi yang datang dari orang-orang yang tidak berada di atas sunnah. Maka ini adalah pembahasan yang penting sekali untuk kita cermati, kita perhatikan. Ya. Dan insyaallah ta'ala di kesempatan daurah kali ini kita akan mengkaji kitab Syarhus Sunnah karya Al-Imam Al-Muzani rahimahullahu ta'ala. Iya. Ini salah satu dari buku akidah yang ditulis di masa generasi, di masa awal-awal dari penulisan buku akidah di kalangan as-salaf. Iya, sebab Imam Al-Muzani ini beliau lahir tahun 1705 Hijriah. 1075 Hijriah. Saya ulangi, beliau lahir tahun 175 Hijriah. Iya, masih ulama abad kedua. Dan beliau meninggal di tahun 264 Hijriah. Ini Imam Al-Muzani rahimahullah. Iya. Beliau mengambil ilmu, memang kebanyakannya beliau ambil dari Imam Asy-Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Iya. Maka dari sisi kedekatan dengan 3 generasi pertama, beliau hanya 1
jarak saja antara 3 generasi pertama. Iya. Sehingga akidah yang beliau terangkan di sini ini adalah hal yang dinukil oleh para ulama, dijadikan sebagai hujjah. Iya, di buku-buku mereka. Karena itu banyak atau ada sejumlah dari ulama menukil dari Imamul Muzani rahimahullahu taala akidah beliau. Ya. Sehingga tampak bahwa para ulama as-salaf dari dahulu hingga yang datang belakangan tidak ada silam pendapat dalam pembahasan pokok-pokok keyakinan. Pokok-pokok keyakinan. Dan ini semuanya perlu untuk dipelajari. Perlu untuk dipelajari. Iya. Dan dengan mempelajarinya, itulah kebaikan yang terbesar bagi seorang hamba. Betul bahwa kadang seorang itu mendapat suatu pembahasan, atau di atas fitrahnya dia sudah benar secara fitrah. Iya. Tapi seorang muslim yang berada di jenjang lebih tinggi adalah siapa yang mencocoki kebenaran, ya, dengan mengetahui dalilnya dan mempelajari. Dan kita diperintah untuk berdoa. Setiap harinya paling sedikit 17 kali. Dalam surah Al-Fatihah. Kita membaca surah Al-Fatihah, di dalamnya ada doa. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berilah hidayah kepada kami menuju kepada jalan yang lurus. Ini permohonan supaya ditetapkan di atas hidayah. Ditetapkan di atas hidayah. Iya. Karena seorang hamba perlu kepada hidayah pada segala keadaannya, pada segala perkaranya. Nah, mungkin dia bisa lepas dari hidayah itu. Iya. Maka kadang hidayah datang kepadanya, dia tahu suatu petunjuk, dia tahu tata cara sholat misalnya, hanya sekadar dia lihat orang saja, tapi dia tidak mempelajari. Maka orang yang seperti ini perlu hidayah agar supaya dia melakukan sholat dengan ilmu, bukan lagi ikut-ikutan. Iya. Demikian pula, kadang seorang dapat hidayah pada sebuah pembahasan di satu sudutnya saja, di sudut lain dia tidak tepat. Maka dia perlu hidayah agar supaya mencocoki syariat di dalam seluruh hal tersebut. Iya. Kadang seorang mendapat hidayah dari sisi dia mengetahui, tapi tidak mendapat hidayah di dalam mengamalkannya. Karena itu dia mohon kepada Allah, diberi hidayah menuju kepada jalan yang lurus. Iya. Dan kadang seorang mendapat hidayah secara global, dia mengetahui sesuatu, tapi rinciannya dia belum sampai ke sana. Maka dia mohon kepada Allah hidayah, diberi hidayah agar rincian-rincian dan kedetailan agama bisa dia ketahui. Iya, bisa dia ketahui. Dan alhamdulillah di masa sekarang ini kita melihat perkembangan dan dakwah ahli sunnah wal jamaah dijawab oleh manusia. Ya, dan itu adalah hal yang wajar, sebab dia adalah dakwah yang sesuai dengan fitrah. Dikuatkan dengan dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Sehingga hati-hati itu tunduk menerimanya. Ya, tunduk di dalam menerimanya. Tapi banyak orang yang mengenalnya hanya mengenal bentuk saja. Hanya mengenal keindahan pada sebagian sisi saja. Hanya mengenal secara global saja. Tidak masuk di dalam rincian-rinciannya. Iya. Padahal kalau dia masuk di dalam rinciannya, dia akan menemukan sesuatu yang lebih menakjubkan lagi. Akan menemukan sesuatu yang lebih menakjubkan. Dan dia akan merasakan nikmat kehidupan itu hakikatnya adalah apa. Setelah dia masuk di dalam rincian ilmu agama itu. Iya. Karena itu sekali lagi kita perlu untuk mempelajari ya, rincian dari ilmu itu secara mendetail. Nah, ini memang pembahasannya dalam membahas kitab seperti ini.
kita selesaikan satu buku akidah ahli sunnah dari awal sampai akhir. Iya. Yang diuraikan oleh imam tersebut. Walaupun kadang di satu buku tidak seluruh pembahasan akidah diuraikan, tapi paling tidak kita menyelesaikan satu buku tersebut itu lebih baik daripada seorang hanya mengenal tematik saja. Satu pembahasan dia tinggalkan pembahasan yang lain. Iya. Dia kenal sikap ahli sunnah berkaitan dengan kuburan saja, ya, alam kubur saja. Ya. Ini berbeda dengan orang yang mengenal rincian keimanan tentang hari akhirat secara mendetail. Bermula dari alam kuburnya hingga hari kebangkitan di padang mahsyarnya, berkaitan dengan syafaatul uzma, berkaitan dengan telaga, berkaitan dengan timbangan, berkaitan dengan hisab, berkaitan dengan ard, berkaitan dengan as-sirat, berkaitan dengan surga dan neraka. Ya, ini berbeda orang yang mengetahui rincian dan mengetahui global saja. Berbeda orang yang mengetahui seluruh rincian dan sebagiannya saja. Iya, sebagiannya saja. Baik. Karena itu di sini saya perlu ingatkan suatu metode di dalam belajar. Sebab ini saya melihat ya, kekeliruan di tengah banyak dari kaum muslimin. Mereka anggap bahwa mempelajari ilmu itu, ya, mempelajari ilmu seakan-akan ilmu itu adalah apa yang kalau dia duduk mendengarnya langsung memberikan pengaruh untuknya di saat itu juga. Iya, di saat itu juga. Sehingga kadang sebagian orang hanya senang hadir kalau ustadz yang ceramah, ya, retorikanya bagus. Ya, ustadz yang ceramah kadang dianggap penyampaiannya adalah dalam tema yang bagus. Ya, hanya tema tertentu saja yang dihadiri. Wah, ini tema bagus, menambah keimanan saya. Ya. Tapi di tema-tema yang lain, oh tidak hadir. Oh, saya belum penting untuk hadir itu. Ya, ini tema kurang cocok bagi saya. Nah, ini terlihat ya, sampai di negeri yang ada para ulama pun. Di masa Syekh bin Baz rahimahullah, yang hadir di pelajaran beliau, itu dihitung pakai jari yang hadir di pelajarannya. Iya. Yang hadir di pelajarannya. Jelas ya? Tapi kalau yang hadir di sebagian anak muda, ya, dibahasakan dengan bahasa anak muda ya. So memang orang-orang yang baru mengenal ilmu. Iya. Hadir banyak orang. Ya. Hadir banyak orang. Dan ini berbeda dengan keadaan manusia di masa as-salaf terdahulu. Ya. Kalau Imam Ahmad mengajar, luar biasa yang hadir. Abu Bakar bin Abi Syaibah di dalam biografinya disebut kalau beliau mengajar yang hadir puluhan ribu. Tidak ada mikrofon waktu itu. Tapi yang hadir apa? Puluhan ribu. Bagaimana puluhan ribu ini bisa mendengar? Ini pakai penyambung suara. Ada orang-orang yang berdiri, ya, sampai ke belakang menyambung suara Syekh. Jadi beliau membaca sedikit disambung oleh orang yang terdekat. Yang terdekat disambung lagi oleh orang yang di belakangnya. Terus sampai ke belakang. Ya. Perhatikan ya. Itu keadaan manusia di masa dahulu. Mereka mengerti ilmu agama itu apa. Dicari dari siapa. Bagaimana pentingnya ilmu agama. Berbeda dengan kita di masa sekarang. Iya. Berbeda dengan kita di masa sekarang. Kita kadang melihat dari sisi ilmu itu sudut-sudut tertentu saja. Padahal kalau dia masuk di dalam ilmu itu secara sempurna, ya, dia cinta untuk menyelesaikan, untuk mengambil dari ilmu itu sesuai dengan jalannya, maka dia akan merasakan pengaruh pada ilmu tersebut lebih kuat. Lebih kuat daripada selainnya. Iya. Karena itu, sebagian orang menempuh metode dia senang untuk mengajak saja. Diberikan targhib, tarhib. Iya. Kalau dia menyampaikan, sifatnya membuat orang itu takut. Iya. Muncul darinya motivasi, semangat untuk beramal. Iya. Dibawakan hadits-hadits tentang anjuran. Ini bagus. Dan ini perkara bagian dari apa? Bagian dari agama kita. Ya. Tapi harus diketahui bagaimana metode di dalam menanamkan. Ya. Karena itu Rasulullah SAW
Ya, saya beri contoh ya dalam sebuah hadis sederhana. Saya kira kita semua sering mendengarnya. Nabi memperagakan cara wudu. Ya, cara wudu Nabi dinukil oleh Utsman bin Affan. Nabi berwudu dengan wudu sempurna. Dia peragakan dulu cara wudunya dari mencuci telapak tangan 3 kali, berkumur-kumur sambil menghirup air, kemudian mengeluarkannya 3 kali, mencuci muka 3 kali, mencuci tangan sampai ke siku 3 kali, tangan kanan ke siku 3 kali, tangan kiri sampai ke siku 3 kali. Setelah itu mengusap kepala dari ubun-ubun ke belakang, dibalikkan lagi ke depan, ya, kemudian mengusap telinga, kemudian mencuci kaki. Dirinci wudu itu. Iya, dirinci wudu. Setelah Nabi terangkan kewajiban wudu, barulah Nabi berkata, hadal wudu, ini wudu. Iya. Faman tawadda'a nahwa wudu'i hada, siapa yang berwudu seperti wuduku ini, thumma shalla raka'ataini lam yuhaddits fihi ma nafsahu. Iya. Kemudian dia salat 2 rakaat, tidak membisikkan pada dirinya pada 2 salat ini. Maksudnya kalau ada yang memberikan was-was, ingin mengaburkannya dari salat, dia tetap konsentrasi pada salatnya, maka ya, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan diampuni untuknya apa yang telah lalu dari dosanya. Jelas ya? Keutamaan oleh Nabi diajarkan belakangan. Beliau ajarkan dulu bagaimana cara wudu. Syariat wudu. Ya. Kalau sekarang sulit, diajak beramal, mau diterangkan apa amalannya? Nanti, saya mau dengar dulu apa keutamaannya. Ada keutamaan? Oh iya, baru. Mana pelajarannya? Ayo kita buka. Ya, dan ini termasuk metode keliru. Ya. Seorang muslim dan muslimah ingin mempelajari Islam dengan cara yang seperti ini. Sebab ilmu itu tidak harus kita rasakan manfaatnya tatkala kita duduk mendengarkan ilmu itu. Mungkin kita rasakan manfaatnya besok, mungkin lusa. Dan mungkin kita rasakan apa? Ya, di tahun-tahun yang akan datang. Ketika seorang mengambil ilmu tersebut. Ya. Kemudian orang yang hanya sekadar duduk, senangnya di pembahasan tematik saja, betul dia punya semangat. Ya. Dia punya semangat ketika mendengar tema tersebut. Ya. Ada motivasi beramal. Tapi kita lihat intinya, pengaruhnya di dalam kehidupannya apa? Semangatnya ini sebatas mana? Paling semangat mungkin sehari, 2 hari. Hari ini ketika dia mendengar ceramah dari seorang ustadz, ceramah yang sangat menyejukkan, ya, sangat mendalam, mengena di dalam hati. Ya, itu memang wajar, ayat-ayat Al-Quran, hadits-hadits Rasulullah. Siapa yang bisa menandinginya? Ya. Jangankan hati manusia, gunung pun, andai kata Al-Quran turun, akan hancur berkeping-keping. Dan memang itu dari keagungan ayat-ayat Al-Quran dan hadits Rasulullah ketika disampaikan. Menyejukkan hati. Tapi dilihat pengaruhnya dalam kehidupan. Sejauh mana mewarnai kehidupan seorang hamba. Kalau dia senang di tematik aja, mungkin dia terasa pengaruh sebulan, 2 bulan. Setelah itu, tidak ada. Ya, dasar pijakan di dalam hatinya yang tetap. Tapi beda dengan orang yang duduk, mempelajari ilmu, membuat dasar dalam hatinya. Ini akan terus bersamanya, dimanapun raganya berada. Iya. Akan selalu bersamanya, memberikan kesejukan untuknya. Dia jatuh pun di dalam kekeliruan, apa yang dia pelajari itu bisa mengingatkannya. Bermanfaat untuknya. Tetapi kalau dia, ya, di dalam metode belajarnya cuma senang dengan hal-hal yang sifatnya di depan saya, ya, dia tidak mengerti bahwa di belakang ilmu tersebut kadang ada hal yang ditanamkan oleh ulama, mereka tidak mengetahui. Ya. Sebab pandangan orang-orang umum, orang-orang yang baru belajar, itu berbeda dengan pandangan para ulama. Berbeda dengan pandangan ulama. Saya beri contoh misalnya orang baru belajar, tiap kali duduk, belajar fikih, buka buku kecil, ya, si guru menerangkan, ya, wudu itu adalah wajib. Ya, rukun wudu ada 6. Ya. Ringkas, diterangkan. Si murid bertanya, apa dalilnya? Kenapa begini? Kenapa ada pendapat begini? Tapi guru ketika menjelaskan dia hanya menerangkan singkat. Karena dia tahu ini pemula. Dia harus dikasih dasar saja. Iya. Walaupun guru kalau dia ingin menguraikan, dia mampu menguraikan. Apa sulitnya? Tapi itulah kondisi seorang guru. Iya. Dia harus mengetahui siapa orang-orang yang akan diajari. Iya. Di tingkatan mana dia? Sehingga memberikan konsumsi pelajaran untuknya apa yang cocok. Iya.
Tidak mungkin anak ayam yang baru menetas, ya, diberi pelajaran sama dengan ayam jago. Ya, diberi makanan sama dengan apa? Ayam jago, beda makannya. Ya. Demikian pula seorang guru di dalam memberikan pendidikan. Maka itulah para ulama kita. Dan ini yang tidak dipahami oleh banyak orang. Ya. Dilihat dari para ulama ini duduknya hanya membaca Sahih Bukhari saja. Ya. Berkata Imam Al-Bukhari, haddatsana Abdullah bin Zubair, qala haddatsana Yahya bin Sa'id. Itu aja yang dia oh ini syekh ini kerjanya haddatsana saja. Ya. Sebagian orang duduknya ingin mencari hal yang dianggap bisa langsung menggugahnya di hari itu. Padahal kalau dia duduk dan menekuni ilmu, mengambil ilmu itu dengan seksama, maka dia akan rasakan manfaat dari ilmu itu. Manfaat dari ilmu itu. Walaupun di masa yang akan datang. Iya. Maka di sini saya perlu tekankan. Saya perlu menekankan dan sekaligus mengingatkan bahwa pembahasan kita di hari ini ya berkaitan dengan Syarhus Sunnah karya Imam Al-Muzani, ini adalah jalan para ulama as-salaf di dalam menanamkan ilmu kepada umat. Iya. Sebab mereka menyelesaikan pembahasan itu kepada umat ya melalui kitab-kitabnya, ya menyelesaikan kitab agar supaya dipahami secara lengkap, secara utuh. Ya. Tidak diambil sebagian, kemudian sebagian yang lainnya dilupakan. Sebagian yang lainnya dilupakan. Dan inilah yang kadang kita rasakan ada sebagian hal di tengah umat yang menimbulkan apa? Permasalahan-permasalahan. Ya, saya beri gambaran-gambaran umum. Ya. Gambaran-gambaran umum. Ya. Semua orang di masa ini ya, memandang bahwa umat ini perlu untuk dikembalikan. Umat ini perlu untuk diajak kepada hal yang lebih baik. Ya. Mereka sudah melihat berbagai problem di tengah umat. Ya. Dari banyaknya terjadi musibah dan malapetaka, pertumpahan darah. Ya. Kemudian banyaknya terjadi fitnah. Belum lagi penindasan dari musuh-musuh. Ya. Orang semangat bagaimana cara umat kita ini ya, kita kembalikan kepada kejayaannya. Tapi cara mengembalikannya, inilah yang berbeda pemikiran orang-orang. Iya. Ada yang melihat di satu sudut. Iya. Ini kelihatannya caranya adalah mengajak umat untuk kembali kepada fadail amal saja. Ya, diajak mereka untuk rajin ke masjid. Iya. Untuk sholat. Ya, supaya dia gemar berzikir. Maka ia pun mengarah ke sana. Sebagiannya yang lain dia pandang, oh ini dasar kerusakan bukan di tengah umatnya, tapi di pemimpinnya. Maka kita harus selesaikan orang-orang atas. Ya. Mereka pun sibuk dengan urusan politik. Ya. Demo sana sini. Ya. Dan banyak dari mereka, wah ini kalau dibiarkan terus di parlemen, ya akan masuk orang-orang rusak. Sudah kita saja yang masuk. Ya. Agar supaya dipenuhi oleh orang-orang yang baik. Ya. Oleh orang-orang yang baik. Nah, ini sangkaan sebagian orang. Walaupun kita sudah saksikan ya. Ya. Bagaimana orang-orang yang seperti ini, ya, bukannya dia memperbaiki, malah dia yang ya, dirubah warnanya ke warna yang lain. Nah, ini yang dikatakan oleh seorang penyair, "Idza dhahabal himaru bi ummi amrin, fala raja'at wala raja'al himaru." Ya, apabila keledai pergi membawa ibunya si Amr, ya. Jadi ibunya si Amr ini ingin mengendalikan keledai yang lepas. Ya, sok pintar dia mengendalikan. Ya. Tidak keledainya kembali, tidak pula ibunya si Amr kembali. Ya. Demikian. Maka jangan masuk ke dalam hal-hal yang bukan jalannya. Seorang tidak memiliki ya ilmu di dalamnya. Ya. Sebagian orang lagi ada yang memandang bahwa ya ini adalah penyelesaian yang menimpa umat ini dikarenakan umat ini ditindas oleh orang-orang kafir. Ya, maka kita harus menyelesaikan semua orang-orang kafir. Dan siapa saja yang menjadi antek-antek orang kafir harus kita habiskan. Ya. Mereka tempuhlah dengan cara berdarah. Ya. Lempar bom sana sini. Ya. Kemudian mengkafirkan ini dan itu. Ini metode ditempuh oleh sebagian orang. Ya. Dan harus dipahami bahwa ini adalah jalan-jalan yang keliru. Keluar dari jalan. Ya.
Nabi SAW dan para sahabat dan para imam ya, terdahulu. Karena itulah kalau kita lihat para ulama kita ketika terjadi fitnah, ya, ciri mereka adalah menyibukkan umat kepada al-usul, kepada pondasi-pondasi dasar agama. Menyibukkan mereka dengan ilmu akidah. Sebab di dalam pembahasan ilmu akidah ini terdapat sebab-sebab kekuatan mereka di atas petunjuk. Dan inilah yang membuat mereka tegar. Di masa fitnah apapun terjadi, mereka tegar di atas petunjuk. Sebab mereka memiliki apa? Akidah yang kuat. Pijakan yang kuat. Dasar yang kuat. Inilah yang penting untuk kita pelajari. Dan buku ini, Syarhus Sunnah karya Imam Al-Muzani, rahimahullahu ta'ala, dari buku-buku yang sangat indah sekali, menguraikan bagaimana keyakinan para ulama as-salaf, rahimahumullahu ta'ala, akidah dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, memang beliau membawakannya dalam bentuk kesimpulan-kesimpulan. Dan insyaallah taala kita akan menerangkan ya, uraian beliau ini, kesimpulan-kesimpulan beliau ini kita akan terangkan dengan dalil-dalilnya. Kita akan jelaskan ya pembahasan-pembahasan. Kita akan jelaskan pembahasan-pembahasan beliau rahimahullahu taala. Iya. Baik. Jadi buku ini berjudul Syarhus Sunnah. Berjudul Syarhus Sunnah. Di manuskripnya ada beberapa judul ya tertera di atas manuskrip di halaman awalnya. Sebagaimana yang disebut oleh muhakkik di pendahuluan buku ini. Hanya saja di akhir dari buku ini Al-Muzani rahimahullahu taala menyebut sebuah nama ya yang dianggap bahwa itu lebih layak untuk penamaannya. Ya, beliau berkata fahada Syarhus Sunnah. Taharraitu kashfaha. Kata beliau ini adalah Syarhus Sunnah. Jadi beliau sendiri menyebutnya sebagai Syarah As-Sunnah. Iya. Syarah artinya penjelasan. Syarah artinya apa? Penjelasan. Dan Sunnah, iya. Ini adalah pembahasan yang perlu kita uraikan di pendahuluan ini tentang makna as-sunnah. Jadi beliau di dalam buku ini ingin menjelaskan sunnah itu apa. Iya. Sunnah secara bahasa itu bermakna tariqah, bermakna jalan. Jalan yang ditempuh. Iya. At-tariqah al-masluka, jalan yang ditempuh. Damimatan kanat atau hamidah. Apakah jalan yang jelek maupun jalan yang baik. Ini makna secara bahasa. Iya. Makna secara bahasa. Dan memahami kalimat-kalimat syariat secara bahasa dan secara istilah ini termasuk dari kedetailan ilmu agama. Dan ini salah satu inti pembahasan seorang itu belajar dan menuntut ilmu. Iya. Dia memahami kalimat, dia pahami apa maknanya, dan apa yang dimaksudkan secara syar'i dalam kalimat itu. Iya. Kata as-sunnah secara bahasa, memang dia adalah jalan. Kadang jalan baik, kadang jalan jelek. Karena memang penggunaan secara apa? Secara bahasa. Contoh penggunaannya secara bahasa adalah hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Man sanna fil Islami sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha wa la yanqusu min ujurihim syai'. Siapa yang memberi sunnah di dalam Islam dengan sunnah yang baik, maka dia akan dapat pahalanya dan pahala orang yang mengerjakannya tanpa mengurangi pahala orang yang mengerjakan itu sama sekali. Kemudian Nabi berkata, "Wa man sanna fil Islami sunnatan sayyi'ah." Dan siapa yang memberi contoh dalam Islam, contoh sunnah yang jelek, disebut sunnah apa? Sunnah yang jelek, fa'alaihi wizruha wa wizru man amila biha wa la yanqusu min auzarihim syai'. Maka dia akan menanggung dosanya dan dosa orang yang mengerjakannya tanpa mengurangi dosa-dosa orang yang mengerjakan tersebut. Jadi disebut di sini ada sunnah hasanah, sunnah yang baik. Iya. Dan ada sunnah sayyi'ah, sunnah yang jelek. Dan ini sunnah penggunaan secara apa? Penggunaan secara bahasa. Iya. Adapun sunnah secara istilah, sunnah secara istilah itu digunakan oleh para ulama dengan beberapa makna.
Iya. Atau sunnah secara istilah itu terbagi dua. Ada sunnah bermakna umum, dan ada sunnah bermakna apa? Bermakna khusus. Ada sunnah bermakna khusus. Iya. Sunnah bermakna umum artinya Islam itu sendiri. Artinya adalah apa? Islam itu sendiri. Itu sunnah bermakna umum. Iya. Nabi SAW bersabda, "Faman ragiba an sunnati falaysa minni." Siapa yang tidak senang terhadap sunnahku, maka dia bukan dariku. Ini sunnah penggunaan secara umum. Dan seperti sabda Nabi SAW, itu hadits riwayat Bukhari dan Muslim ya, dari Anas bin Malik tadi. Hadits yang kedua yang saya akan bacakan adalah hadits Irbad ibn Sariyah, ya, di riwayat Imam Ahmad, Abu Daud, At-Tirmidzi. Rasulullah SAW bersabda, "Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di." Hendaknya kalian memegang sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin setelahku. Jadi agama, tuntunan yang dipegang oleh Nabi, dijalani oleh para sahabat disebut apa? Disebut sunnah. Disebut sunnah. Iya. Maka ini sunnah dengan makna umum. Karena itu kata Imam Al-Barbahari rahimahullah, "I'lam anna sunnata hiyal Islam, wa anna al-Islam huwa sunnah." Ketahuilah bahwa sunnah itu adalah Islam, dan Islam itu adalah apa? Adalah sunnah. Iya. Dan kata Ibnu Rajab rahimahullahu taala, as-sunnah at-tariqul masluk, adalah jalan yang ditempuh. Fayashmal ma kana alaihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu min al-i'tiqadat wal aqwal wal a'mal. Ya, sunnah adalah jalan yang ditempuh. Maka ini mencakup apa saja yang Nabi dan para sahabatnya berada di atasnya. Apakah itu berupa akidah, keyakinan, berupa ucapan, atau berupa perbuatan. Jadi sunnah pembahasannya dengan makna umum, pembahasannya luas. Iya. Akidah masuk di dalam sunnah. Hal yang berkaitan dengan tutur kata, ucapan masuk di dalam pembahasan sunnah. Apa yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan masuk di dalam sunnah. Ini sunnah dengan makna apa? Dengan makna umum. Dan ini makna sunnah yang dipakai oleh penulis di sini. Sunnah dengan makna apa? Dengan maknanya secara umum. Dan sunnah dengan makna umum ini, inilah yang kadang dibahasakan oleh para ulama, sunnah lawan dari bid'ah. Sunnah lawan dari apa? Lawan dari bid'ah. Jadi sunnah ini adalah jalan Nabi dan para sahabatnya. Selain daripada itu bukan sunnah, artinya dia adalah bid'ah. Itu artinya adalah apa? Bid'ah, menyelisihi sunnah. Menyelisihi sunnah Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Baik. Jadi ini sunnah dengan makna umumnya. Kemudian yang kedua, ada penggunaan sunnah dengan makna apa? Dengan makna khusus. Penggunaan sunnah dengan makna khusus. Iya. Inilah di penggunaan para ulama kita ketika menggunakan kata sunnah, dilihat kepada bidang ilmu apa yang menggunakan kalimat sunnah itu. Sebab ada definisi sunnah di kalangan ulama ahli hadits. Ada definisi sunnah di kalangan ulama fikih. Ada definisi sunnah di kalangan ulama ahli usul fikih. Ya. Ada definisi sunnah di pembahasan yang lainnya. Ya, di kalangan para ulama. Baik, maka ini sunnah. Penyebutan kata apa? Kata sunnah. Di kalangan ulama ahli hadits, sunnah yang mereka maksud adalah ma'udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dalam apa yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw sifah. Apakah itu berkaitan dengan ucapan, perbuatan, takrir, penetapan dari Nabi atau sifat dari Nabi, itu sunnah. Iya. Kalau di kalangan ulama usul fikih ada beberapa definisi di kalangan mereka tentang sunnah. Ya, dan mungkin saya globalkan dengan kalimat ringkas bahwa sunnah di kalangan ulama usul fikih itu adalah selain Al-Qur'an. Iya. Sebab mereka masuk di dalam pembahasan dalail wal isyarat, ya, istimbatat dan selainnya. Baik. Di kalangan para ulama fikih, sunnah itu adalah hukum. Adalah pembahasan di ahkam syariah, di hukumnya. Jadi ada hukum wajib, ada hukum sunnah. Iya. Ada hukum apa namanya?
kewajiban, ada hukum sunnah. Ya, maka ini penjelasan hukum. Jelas ya, ada 5 hukum ya, al-ijab, ya. Kemudian wa as-sunnatu al-ibaha, demikian pula al-karaha, demikian pula al-ibaha, sebelumnya al-ibaha, al-karaha dan at-tahrim. Ya. Yang kita bahasakan dengan bahasa Indonesia wajib, sunnah, mubah, makruh dan apa? Haram. Jadi ini definisi sunnah di kalangan apa? Ulama fikih. Jelas ya? Kadang sebagian ulama menggunakan kata sunnah itu untuk perbuatan sebagian sahabat. Iya. Perbuatan sebagian sahabat. Iya. Baik. Maka ini penggunaan-penggunaan untuk kata sunnah dalam makna khusus. Dan tentunya di sini penggunaan sunnah dengan makna khusus ini bukan ini yang dimaksud di dalam pembahasan Imam Al-Muzani. Tapi yang diinginkan dengan sunnah adalah apa? Islam itu sendiri. Yang diinginkan dengan sunnah adalah sunnah lawan dari apa? Lawan dari bid'ah. Iya. Karena itu beliau di dalam buku ini akan merinci pokok-pokok keyakinan yang dengannya seorang itu dianggap di atas sunnah. Dianggap di atas Islam yang benar. Bukan orang yang menyimpang. Ya. Tidak tergolong ke dalam ahlul bidah. Jadi siapa yang memahami uraian beliau di sini, maka dia adalah orang-orang yang digolongkan di atas apa? Di atas sunnah. Digolongkan di atas sunnah. Ya, maka dari sisi ini kita sudah bisa menangkap ya, sisi pentingnya pembahasan Imam Al-Muzani rahimahullahu taala. Ya, memang ulama kita yang menulis buku-buku akidah di masa-masa di generasi-generasi pertama, ya, itu banyak menggunakan kata as-sunnah di dalam penulisan apa? Penulisan buku-buku akidahnya. Seperti Imam Al-Muzani di sini. Ya, menulis as-sunnah. Demikian pula Imam Ahmad. Beliau menerangkan as-sunnah juga. Kata beliau as-sunnatu indana. Sunnah di sisi kami adalah ini. Beliau terangkan apa itu sunnah dalam risalahnya Usulus Sunnah. Demikian pula Imam Abu Ja'far At-Tabari. Ya, beliau punya risalah judulnya Sharihus Sunnah. Ya, disebut dengan sunnah pula. Dan datang tabaqat setelahnya. Ya, ada As-Sunnah karya Abdullah bin Ahmad, ada As-Sunnah karya Al-Khallal, ada As-Sunnah karya Ibnu Abi Asim, ada As-Sunnah karya At-Tabari, karya At-Tabarani. Ya. Ada Syarhus Sunnah karya Al-Barbahari, ada Usulus Sunnah karya Ibnu Abi Zamanin, dan banyak lagi dari buku-buku dengan nama apa? Dengan nama As-Sunnah ini. Iya. Dan memang pembahasan akidah itu banyak penamaan di buku-buku para ulama kita. Ya, penamaan yang paling masyhurnya di penulis-penulis awal di kalangan para ulama kita itu dikenal dengan As-Sunnah. Ini yang paling masyhurnya di kalangan As-Salaf. Ya, ada penamaan yang lain dikenal juga dengan penamaan i'tiqad, keyakinan. Penamaan akidah. Ya, karena itu buku As-Sabuni rahimahullah Aqidatus Salaf Ashabul Hadith. Iya. Aqidatus Salaf Ashabul Hadith. Buku Abu Bakar Al-Ismaili I'tiqad A'immatul Hadith. I'tiqad. Dan buku Al-Lalaka'i Syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah. Pakai kata i'tiqad. Jadi ada pembahasan akidah, pembahasan i'tiqad. Ini sama ya maknanya. Demikian pula pembahasan akidah kadang dibahasakan dengan bahasa tauhid. Dengan bahasa apa? Tauhid. Iya. Dan tauhid yang dimaksud akidah itu secara umum. Iya. Akidah itu secara umum. Seperti Kitabut Tauhid karya Ibnu Khuzaimah. Iya. Karya Ibnu Khuzaimah. Atau Kitabut Tauhid karya Abdul Ghani bin Abdul Wahid Al-Maqdisi. Iya. Dan banyak lagi dari buku-buku yang menulis tentang tauhid. Ada juga buku Al-Harawi ya. Ismail Al-Harawi tentang Dalailut Tauhid. Baik. Kemudian ada buku-buku lain untuk buku penamaan akidah dikenal juga di kalangan as-salaf dengan penamaan asy-syariah. Dengan penamaan apa? Asy-syariah. Seperti buku Imam Al-Ajurri Asy-Syariah dan buku Ibnu Battah Al-Ibanah ya. An Syariati Ahli Sunnah wal Jamaah, semana dengan itu ya. Ya, judul bukunya disebut kata syariah. Kata syariah. Ya. Maka ini dari penamaan-penamaan buku-buku akidah di kalangan as-salaf rahimahullah. Disebut juga dengan penamaan iman. Penamaan iman. Ya. Sebab iman memang dengan definisi umumnya itu adalah Islam seluruhnya. Adalah Islam seluruhnya. Karena itu Ibnu Manda punya
Kitabul Iman. Beliau uraikan tentang akidah dengan penamaan iman. Baik, jadi ini judul-judul dan penamaan-penamaan buku-buku akidah di kalangan as-salaf. Ya, semuanya memiliki makna ya, dan memberikan gambaran bahwa di dalam pembahasan akidah itu ada kaitannya dengan mengikat hati, menguatkan keyakinan di dalam hati. Karena itu dikatakan akidah. Sebab akidah itu dari kata al-aqad, dia mengikatnya dengan sangat kuat. Iya. Dan disebut keimanan sebab memang orang yang masuk di dalam pembahasan akidah itulah sebenarnya pokok keimanannya, dan di dalamnya lah taman-taman keimanan. Iya. Bagi siapa yang ingin memakmurkan ya pohon keimanannya, menyuburkannya, maka pembahasan akidah itu adalah tempatnya. Iya. Semakin seorang punya perhatian terhadap akidah, maka ini adalah hal yang sangat menambah keimanannya. Hal yang sangat menambah keimanannya. Iya. Demikian pula disebut dengan penamaan syariah. Sebab itulah hakikat dari syariat. Dan penamaan sunnah ini adalah hal yang jelas. Karena memang dengan akidah ini, seorang itu mengenal apa yang sunnah dan apa yang bukan sunnah. Iya. Apa yang sunnah yang dibawa oleh Nabi SAW, Nabi dan para sahabatnya berada di atasnya, dan apa yang menyelisih sunnah dari bid'ah yang dicela oleh Nabi SAW dan para sahabatnya, atau Nabi dan para sahabatnya tidak berada di atas hal tersebut. Iya. Baik. Maka dengan memahami mana kata sunnah ini, dan setelah saya terangkan tadi penamaan-penamaan lain untuk buku-buku akidah, ini insyaallah taala memberikan gambaran-gambaran kepada kita semua ya bagaimana sudut-sudut dan pembahasan akidah itu. Ya. Tapi di sini saya akan memberikan pembahasan yang lain sebagai pendahuluan. Saya ingin menjelaskan secara global dengan bentuk yang lebih terperinci. Ya. Bagaimana global isi akidah yang dibahas oleh para ulama as-salaf. Ya. Secara umum para ulama kalau membahas akidah, ya, garis besar pembahasan mereka pada dua hal. Garis besar pembahasan mereka pada apa? Pada dua hal. Ya. Hal yang pertama adalah menguraikan rukun iman yang 6. Menguraikan rukun iman yang 6. Iya, ini garis pembahasan pertama. Garis besar pertama. Menguraikan apa? Rukun iman yang 6. Garis pembahasan besar yang kedua adalah menguraikan prinsip-prinsip dasar yang membedakan antara ahli sunnah dan ahlul bidah. Yang membedakan antara pengikut kebenaran dan pengikut kebatilan, pengikut sunnah dan pengikut bidah. Ini dua inti pokok pembahasan akidah. Iya, yang diuraikan di dalam buku-buku para ulama kita. Di pembahasan rukun iman, ya, rukun iman ada 6. Keimanan kepada Allah, keimanan kepada para malaikat, keimanan kepada kitab-kitab, keimanan kepada para rasul, keimanan kepada hari akhirat, dan keimanan kepada takdir yang baik dan yang buruk. 6. Dalam keimanan kepada Allah terbagi 4. Ada mengimani akan adanya Allah. Yang kedua mengimani tentang rububiyah Allah. Bahwa Allah yang maha mencipta, maha menghidupkan, maha memberi rezeki, maha mematikan, maha mengatur segala perkara, maha menguasai. Ya. Dan seterusnya dari makna-makna rububiyah. Yang ketiga dari keimanan kepada Allah, mengimani tentang uluhiyah Allah. Bahwa dialah Allah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Iya. Dan pembahasan yang keempat adalah mengimani tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Iya. Karena itu di buku-buku akidah banyak diuraikan tentang apa? Nama-nama dan sifat. Dari keimanan kepada Allah yang mendominasi pada setiap penulis itu sesuai dengan masanya, di mana dia, di masa penulisannya. Sebab para ulama ketika mereka berbicara, itu berbicara sesuai dengan keperluan. Iya. Dan menerangkan kebatilan apa yang muncul di masa mereka. Jelas ya? Apa yang muncul di masa mereka. Ya, dan ini pelajaran ya. Karena itu orang yang memang belajar akidah yang benar, itu akan pandai mendudukkan masalah pada tempatnya. Mendudukkan masalah pada tempatnya. Ya. Berbeda dengan sebagian orang di masa ini. Ya. Dia dengar sebuah syubhat, sebuah kerancuan pemahaman dia dengar. Ya. Dia bawa kerancuan pemahaman ini di tengah orang-orang yang tidak pernah mendengarnya.
Kira-kira apa yang terjadi? Hah? Ya. Memberi sesuatu yang tidak ada manfaatnya bagi orang. Ya, manusia dalam keadaan sehat, aman, tidak berpenyakit, dia bawa penyakit di tengah mereka. Walaupun syubhat ini dia terangkan kesalahannya, kejelekannya. Jelas ya? Beda kalau syubhat ini penyakit memang sudah ada. Dia berikan obat, ini memang cocok. Itu baru dokter benar. Ya. Tapi orang tidak sakit dikasih obat. Ya. Ini dokter tidak ada kerjaan namanya. Kan begitu? Ya. Maka harus dipahami. Ya. Jadi para ulama kita di abad-abad pertama yang menulis, sebab yang menulis buku-buku akidah dalam pembukuan itu mulai di abad 100 ke atas. Ya. Mulai ada penulisan-penulisan. Jelas ya? Yang hidup di abad 100 ke atas mulai ada penulisan-penulisan. Yang sebelumnya akidah itu mereka hafalkan. Ya. Sahabat menghafalnya dari Nabi. Sahabat memberikannya kepada tabi'in. Mereka hafal. Tabi'in menghafal dari para sahabat. Terus berjalan. Jadi mereka menghafalnya, akidah mereka di dalam dada. Ya. Hafalan. Dengan nas dan keyakinan. Ya. Kemudian mereka bukukan. Nah, di pembukuan, di buku-buku awal yang ditulis seputar akidah, kita lihat banyak para ulama kita berbicara tentang keimanan kepada Allah. Itu pembahasannya di pembahasan nama-nama dan sifat Allah. Kalau menyinggung pembahasan uluhiyah, penyinggungan global. Kenapa? Sebab memang penyimpangan yang pertama terjadi di pembahasan keimanan kepada Allah, itu kaitannya dengan apa? Nama dan sifat. Kaitannya dengan nama dan sifat. Karena itu para ulama banyak membicarakan tentang penetapan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan penulis dalam buku ini. Ya, sebab lihat ya masa beliau. Beliau ulama kedua dan ketiga. Iya. Jelas ya? Maka beliau banyak menyinggung tentang masalah ini dalam buku ini. Iya. Tapi kalau kita lihat dari ulama kita, apalagi yang datang di belakangan, itu mereka menulis, bahkan sebagiannya menyebut pembahasan tauhid khusus di pembahasan uluhiyah. Kenapa? Sebab kesyirikan tersebar. Iya. Kesyirikan tersebar yang berkaitan dengan peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka ini fikih yang mendalam. Nah, ini kalau dipahami, ya, dengan indah akan memberikan banyak manfaat. Memberikan banyak manfaat. Karena itu sekali lagi, ya, kadang seorang tidak mengerti jalan as-salaf itu, kecuali kalau dia masuk dalam rinciannya, mengkaji materi-materi pembahasan mereka apa. Supaya dia mengerti salaf itu apa. Jangan dia katakan dirinya, saya salafi. Oh, saya mengikuti ahli sunnah wal jamaah, saya sunni. Tapi salafi itu apa? Ahli sunnah itu apa? Inilah keliru dua manusia di masa ini. Iya. Yang pertama keliru dari ahli sunnah sendiri yang baru mengenal sunnah. Dia tidak mengenal sunnah yang sebenarnya apa. Dia gambarkan sunnah itu begini, salafi itu begini, padahalnya sebenarnya tidak seperti itu. Ya. Dan keliru yang kedua, dan ini wajar keliru, sebab mereka tidak kenal, adalah orang-orang yang di luar jalan as-salaf. Ya, mereka menilai, ya, as-salaf itu dengan penilaian yang keliru. Ya. Dan itu wajar karena mereka tidak tahu buku-bukunya, tidak tahu dasar-dasar keyakinannya apa, pokok-pokok keyakinannya. Andai kata mereka paham pokok-pokok keyakinan itu, dan mereka baca dalil-dalil para ulama, tidak mungkin mereka akan mengucapkan ucapan-ucapan kebatilan tersebut. Iya. Maka harus didalami. Iya. Seorang itu ketika mengatakan dirinya mengenal sunnah apa yang dia maksud. Baik. Jadi ini ya rincian tentang keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua dari keimanan, ya di garis besar yang pertama di pembahasan akidah adalah mengkaji rukun iman yang 6. Keimanan kepada Allah sudah kita uraikan. Diuraikan tentang keimanan kepada para malaikat. Dan insyaallah di buku ini Imam Al-Muzani cukup memberikan keterangan-keterangan berkaitan dengan keimanan kepada para malaikat. Kemudian dibahas juga keimanan kepada kitab-kitab. Dan dibahas di buku akidah keimanan kepada para rasul. Dan dibahas di dalam buku akidah keimanan kepada hari akhirat. Di keimanan kepada hari akhirat banyak pembahasannya. Iya. Karena alam akhirat bermula dari alam kubur. Nabi SAW bersabda, Al-qabru awwalu manazilil akhirah. Kuburan adalah awal persinggahan negeri akhirat. Awal persinggahan negeri akhirat. Ya, karena itu ada pembahasan alam kubur di buku-buku akidah. Ya. Dan ada pembahasan alam di kebangkitan al-ba'ats. Ya. Dan ada pembahasan al-mahsyar, al-hasyr. Dikumpulkannya manusia di padang mahsyar. Ada pembahasan telaga. Ada pembahasan timbangan. Ada pembahasan syafaat.
Ya, ada pembahasan ru'ya, melihat Allah pada hari kiamat. Dan ada pembahasan pembagian catatan, pembahasan hisab, pembahasan ard, pembahasan mizan, timbangan. Ada pembahasan as-sirat, ya, jembatan yang dihamparkan di atas punggung neraka jahanam. Dan ada pembahasan surga dan ada pembahasan neraka. Iya, ada pembahasan surga dan ada pembahasan apa? Neraka. Karena itu, kalau kita dapati pembahasan ini dalam buku akidah, itu memang inti, salah satu dari inti pokok pembahasannya, yaitu menguraikan apa? Rukun iman yang 6. Demikian pula di dalam buku-buku akidah dibahas tentang keimanan kepada takdir, yang baik dan yang buruk. Ya, dan memang ini di para ulama kita yang terdahulu, di penulis-penulis awal, memang banyak menguraikan pembahasan takdir. Sebab pembahasan tentang takdir ini, penyimpangan di dalam masalah takdir, ini termasuk penyimpangan-penyimpangan yang pertama kali terjadi. Iya, dalam pembahasan akidah. Karena itu ada dua pendapat di kalangan ulama. Penyimpangan akidah yang pertama terjadi itu apa? Apakah penyimpangannya kaum Rafidhah yang menyimpang dalam hal ini, dan masuk juga di dalamnya orang-orang Khawarij yang keluar dari ketaatan, atau penyimpangannya kelompok Al-Qadariyah? Penyimpangannya kelompok Al-Qadariyah. Iya. Ini ada dua pendapat ya di dalam masalah sejarah penyimpangan firqah-firqah. Ya, secara umum bisa diketahui bahwa para ulama kita ya di generasi, di penulis-penulis pertama itu mereka menulis buku-buku akidah banyak menguraikan pembahasan tentang apa? Pembahasan takdir. Termasuk Imam Al-Muzani di dalam buku ini. Termasuk Imam Al-Muzani di dalam buku ini. Baik. Jadi ini dasar pembahasan pokok. Rukun iman yang apa? Yang 6. Pembahasan pokok yang kedua adalah ciri-ciri pembeda antara ahli sunnah dan ahlul bidah, antara ahlul haq dan ahlul batil. Iya. Jadi mereka angkat sejumlah permasalahan yang disepakati oleh para ulama. Iya. Dan itu merupakan ciri pembeda orang yang di atas sunnah dan tidak di atas sunnah. Karena itu di buku-buku akidah ada pembahasan sikap terhadap para sahabat. Sikap terhadap siapa? Terhadap para sahabat. Iya. Sebab ini keyakinan yang disepakati. Keutamaan para sahabat diuraikan dalam puluhan ayat Al-Quran. Diuraikan dalam ratusan hadits Rasulullah SAW. Jelas ya? Kalau dia menyimpang dari hal ini betul-betul dia keluar dari apa? Jalan sunnah. Dia keluar dari jalan sunnah. Karena itu dimasukkan di pokok apa? Di pokok keyakinan. Ya. Demikian pula dimasukkan sikap dan keyakinan terhadap pemerintah. Ya. Ini tidak masuk dalam rukun iman yang 6. Sikap terhadap pemerintah. Tapi ini adalah ciri pembeda antara ahli sunnah dan ahlul bidah. Ya. Karena itu kalau ingin membedakan siapa ahli sunnah, siapa ahlul bidah, lihat di ciri ini. Khususnya di masa sekarang ini. Khususnya di masa sekarang ini. Tampak sekali orang yang kenal sunnah itu. Iya. Tatkala ada kejadian yang berkaitan dengan pemerintah, apa sikap mereka? Apa sikap mereka? Dan insyaallah ta'ala di buku ini kita akan uraikan bagaimana menyikapi penguasa. Iya. Penguasanya baik maupun penguasanya zalim. Bagaimana menyikapinya akan diuraikan di dalam buku ini. Ini salah satu pembahasan di buku-buku akidah. Bahkan sebagian ulama kita memasukkan di pembahasan akidah ya hal-hal yang sebenarnya pembahasan fikih. Ya, seperti Imam Al-Barbahari menyebut pembahasan rajam. Beliau sebut juga pembahasan mengusap di atas kedua sepatu. Ya, padahal ini pembahasan apa? Pembahasan fikih. Ya, sebab mengingkari syariat rajam ini cirinya kaum Khawarij. Cirinya siapa? Kaum Khawarij. Demikian pula mengingkari mengusap di atas sepatu itu ciri kaum Khawarij. Ya, jelas ya? Maka para ulama memasukkannya ke dalam buku menguraikan tentang sunnah. Sebab ini masalah disepakati. Iya. Dan keluar dari kesepakatan itu adalah tanda kesesatan. Ciri yang menyebabkan seorang itu keluar dari apa? Keluar dari sunnah. Maka ini secara global ya. Inti pembahasan akidah di kalangan para ulama. Ya, kalau kita memahami ini, insyaallah ta'ala akan mudah. Seseorang itu membaca buku-buku as-salaf. Membaca buku-buku akidah. Sebab ini dasar-dasar pendahuluan bagi siapa yang ingin mempelajari buku-buku akidah as-salaf. Baik, ini beberapa pendahuluan berkaitan dengan judul buku. Ya, saya masih ada beberapa pendahuluan berkaitan dengan penulis. Ya, dan saya akan berikan juga beberapa pendahuluan dengan ciri akidah yang benar dan manfaat di dalam mempelajari akidah. Dan insyaallah ta'ala pendahuluan-pendahuluan
Ya, selanjutnya akan kita bahas di sesi berikutnya. Ya, karena sudah mendekati waktu salat maghrib dan kita perlu bersiap-siap untuk salat maghrib, maka untuk sementara sesi ini saya cukupkan sampai sini. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin.